Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi soal yaitu penyetaraan reaksi redoks di mana ada 3 unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini kita menggunakan metode bilangan oksidasi atau perubahan bilangan oksidasi dalam suasana basah. Yuk kita lanjut. Nah, langkah yang pertama itu menentukan biloks masing-masing atomnya. Jadi kita tentukan biloks masing-masingnya terlebih dahulu agar tahu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Selanjutnya itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Yang ketiga, itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Yang keempat, itu menyetarakan perubahan biloks dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Kelima, itu menghitung jumlah muatannya. Lalu, jika muatannya itu belum setara antara kanan dan kiri, maka perlu ditambahkan ion H+ jika suasananya asam dan ion OH- jika suasananya basah. Dan yang ketujuh itu menyetarakan jumlah atom H dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, langkah pertama itu kita menentukan biloks masing-masingnya kan. Nah, di sini biloks si Cr3+ itu adalah plus 3, biloks imin itu biloksnya adalah min 1. Untuk Cl2 yang merupakan unsur bebas itu biloksnya adalah 0. Untuk CrO42- biloks O di sini adalah min 2. Nah, min 2 dikalikan 4 berarti min 8. 8 dikurang 2 berarti itu adalah plus 6. Oke. Jadi biloks Cr plus 6. Untuk IO4-, biloks O adalah min 2. Min 2 dikali 4 berarti itu 8. 8 dikurang 1 berarti biloks I adalah plus 7. Untuk Cl- itu biloksnya adalah min 1. Oke, langkah kedua menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, untuk si Cr itu mengalami perubahan biloks dari plus 3 menjadi plus 6, berarti dia mengalami oksidasi. Untuk si imin di sini mengalami perubahan biloks yaitu dari min 1 menjadi plus 7, berarti dia mengalami kenaikan atau mengalami oksidasi. Nah, di sini lihat tuh oksidasinya ada 2. Nah, untuk si Cl di sini berubah biloksnya dari 0 menjadi min 1, berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi atau dapat dikatakan dia mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini ada 3 unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, di mana 2 unsur mengalami oksidasi dan satunya mengalami reduksi. Oke. Yang kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, di sini kita cek dari yang si Cr. Cr di ruas kiri itu 1, di ruas kanan juga 1, berarti ini sudah setara. Nah, untuk si I di kiri itu ada 3, sedangkan di kanannya hanya ada 1, maka perlu disetarakan dengan menambahkan koefisien. Nah, di sini perlu koefisien yaitu sebanyak 3. Nah, jadi sudah setara. Yang kiri ada 3 atom I, yang kanan juga 3 atom I. Lanjut untuk si Cl2, nah yang di kiri berarti ada 2 atom Cl, yang di kanan itu hanya ada 1, maka perlu ditambahkan koefisien pula, yaitu sebanyak 2. Jadi setara, atom Cl di kiri itu 2, di kanan juga sudah 2, sudah setara. Lanjut langkah ketiga, menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa biloks Cr3+ itu tadi plus 3, biloks imin adalah min 1, biloks Cl2 itu 0, biloks CrO42- itu biloks Cr pada CrO42- itu plus 6, biloks I pada IO4- itu adalah plus 7, dan biloks Cl- itu adalah min 1. Nah, untuk si Cr itu berubah dari plus 3 menjadi plus 6, berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 3. Nih, dia naik 3. Dari plus 3 menjadi plus 6. Nah, untuk si imin, karena di sini ada 3i, maka perlu dikalikan 3 dikalikan dengan biloksnya
I- tadi. Berarti ini 3 dikalikan 1. Nih, 3 dikalikan 1. Karena ada 3 atom I yang mengalami atau yang terlibat dalam reaksi. Dan 7 ini kan ada 7 bilox I di sebelah kanan. Nah, karena ada 3 atom I yang terlibat, maka perlu dikalikan 3. Berarti 3 dikali plus 7. Nih, 3 dikali plus 7. Maka perubahan yang terjadi dari atom I adalah dari min 3 ke positif 21. Berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 24. Oke. Nah, untuk si Cl, nah Cl di sini kan ada 2 juga nih yang terlibat. Berarti 0 dikali 2 itu adalah 0. Nah, 2 dikali min 1 berarti itu min 2. Oke, 0 dan min 2. Berarti perubahan Cl yang terjadi itu dari 0 menjadi min 2. Berarti dia turun sebanyak 2. Oke. Nah, total kenaikannya, kenaikan bilangan oksidasi itu adalah 3 ditambah 24. Berarti ada 27 total naiknya. Sedangkan total turunnya hanya 2. Maka perlu kita setarakan dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilox. Nih, langkah keempat. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan mengkali silang. Nah, untuk yang turun, ini dikalikan dengan 27. Nih, sedangkan yang naik, ini perlu dikalikan dengan 2. Maka jadinya akan seperti ini. Tuh. Untuk yang naik dikalikan 2. Nih. Untuk yang naik di sini juga dikalikan 2. Nah, untuk yang turun itu dikalikan 27. Ini agar perubahan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya sama. Maka perlu dikalikan silang. Oke. Jadi tadi seperti ini. Naiknya dikalikan 2. Turunnya, nih yang turun dikalikan 27. Makanya di sini 27. Nah, yang dikalikan 2 itu tuh untuk kedua reaksi reduksinya. Perlu dikalikan 2. Oke. Lanjut. Nah, jadi langkah keempat itu kita tuliskan reaksi setelah dikalikan koefisiennya. Nah, tadi kan di sini yang naik dikalikan 2, berarti si Cr ini dikalikan 2. Sehingga jadinya di sini 2. Nah, untuk si ini Imin kan ada 3 koefisiennya. 3 dikalikan 2 berarti di sini jadinya 6. Nah, untuk yang ini si Cl2 itu dikalikan dengan 27. Berarti dia ada 27 Cl2. Nah, untuk si CrO42- itu kan dikalikan 2. Nah, berarti di sini ada 2 CrO42-. Untuk si 3IO4- ini kan ada koefisien 3. 3 dikalikan dengan 2 berarti di sini 6IO4-. Nah, untuk si 2Cl- dikalikan dengan 27 berarti 2 dikali 27 54. Dah seperti itu caranya. Lanjut langkah kelima. Langkah kelima itu menghitung jumlah muatannya. Oke, setelah tadi disetarakan perubahan biloxnya dengan mengubah koefisiennya, ini kan udah berubah koefisiennya. Selanjutnya itu kita hitung muatannya. Nah, muatan Cr3+ itu adalah plus 3. Karena ada 2 atom Cr berarti dikali 2 berarti muatannya adalah plus 6. Oke. Nah, untuk Imin muatannya min 1 dikali 6 berarti min 6. Untuk Cl2 itu muatannya 0. Untuk CrO42- itu muatannya min 2 dikali 2 berarti min 4. Untuk IO4- itu muatannya min 1 dikalikan 6 berarti min 6. Untuk Cl- ini muatannya min 1 dikali 54 berarti min 54. Nah, kita totalkan muatan kiri dan kanannya. Apakah setara atau tidak? Nah, untuk yang kiri itu dari plus 6 ditambah min 6 ditambah 0 berarti muatannya adalah 0. Untuk yang
kiri, yang ruas kiri. Untuk yang ruas kanan itu adalah min 4 ditambah min 6, berarti min 10 kan. Min 10 ditambah min 54 berarti adalah min 64. Oke, nah ini kan belum setara. Muatan kanan dan kiri, maka perlu disetarakan. Karena ini basah, suasananya, maka perlu ditambahkan ion OH-. Nah, ion OH- yang ditambahkan itu adalah sebanyak 64 OH- agar muatannya sama-sama min 64. Sama seperti yang ruas kanan. Oke, jadi langkah ke-6 itu ditambahkan ion OH- nih di ruas kiri sebanyak 64 OH-. Dah, selesai langkah ke-6. Lanjut langkah ke-7 itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, karena di kirinya ada atom H akibat penambahan dari OH-, maka perlu disetarakan dengan menambahkan H2O. Nah, H2O yang ditambahkan adalah sebanyak 32 H2O. Nah, sehingga jumlah atom kiri dan kanannya itu sama. Nah, di sini kan 64 atom H. Nah, di sini juga 2 dikali 32 kan 64 atom H. Maka dia sudah setara atom H-nya. Jadi, reaksi setaranya adalah nih, seperti ini. Oke. Nah, untuk membuktikannya kita hitung muatannya setara atau tidak dan juga menghitung jumlah atom kiri dan kanannya setara atau tidak. Pertama kita hitung dulu yang muatan. Di sini yang kiri muatannya plus 3 dikali 2 berarti ini plus 6. Ini min 6 berarti 0. Ini 0, ini min 4. Min 4. Min 64 berarti yang kiri adalah min 64. Nah, yang kanan ini min 4, min 6, min 54. Ini 0. Berarti ini tunggu dulu. Berarti di sini juga min 4 ditambah min 6 berarti min 10. Min 10 ditambah min 54 berarti di sini min 64. Berarti sudah setara muatannya. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom ruas kanan dan ruas kirinya. Sudah setara atau tidak? Oke, untuk yang CR di ruas kiri itu 1 dikali 2 berarti 2. Untuk yang kanannya 1 dikali 2 berarti 2. CR-nya sudah setara. Untuk yang I di sini 1 dikali 6 berarti 6. Yang kanannya 1 dikali 6 berarti 6 juga. Ini sudah setara yang I. Untuk si CL itu 2 dikali 27 berarti ada 54. Untuk yang kanannya juga 1 dikali 54 berarti 54. Sudah setara yang CL. Untuk yang O di sini ada 64. Untuk yang di kanan itu ada 8 ditambah 24 ditambah 32 di sini. 1 dikali 32 berarti juga 8 dikali 8 ditambah 32 berarti 40. 40 ditambah 24 berarti 64. Yang O-nya juga sudah setara. Yang terakhir si H. H di sini 64 di ruas kiri. Yang di ruas kanan itu 2 dikali 32 berarti 64. Jadi dia sudah setara. Oke, sudah setara reaksinya. Jadi seperti itulah jika ada 3 unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan menggunakan metode PBO. Oke, sudah setara. Jangan lupa di subscribe.